Hello everyone, my name is Namain Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation. Instrumen pasar modal merupakan surat berharga atau produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal sebagai sarana investasi maupun pengumpulan dana. Melalui berbagai instrumen ini, investor dapat memilih untuk investasi yang sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan jangka waktunya. Sementara itu, bagi perusahaan, instrumen pasar modal menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang efisien. Di Indonesia, berbagai instrumen pasar modal dikelola dan diawasi oleh BEI serta OJK untuk menjamin transparansi dan perlindungan investor. Saham merupakan instrumen utama di pasar modal yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau pihak terhadap suatu perusahaan. Nah, pemegang saham ini memiliki hak atas laba perusahaan dalam bentuk dividen serta potensi capital gain dari kenaikan harga saham. Namun, saham juga mengandung risiko berupa penurunan harga pasar dan ketidakpastian dividen. Di Indonesia, saham diklasifikasikan menjadi saham biasa dan saham preferred. Saham biasa memberikan hak suara dalam RUPS, sedangkan saham preferred memiliki prioritas dalam pembagian dividen. Obligasi adalah instrumen pasar modal berbentuk surat utang jangka panjang menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana. Investor yang membeli obligasi berarti memberikan pinjaman kepada penerbit dan akan menerima pembayaran bunga secara periodik serta pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Keuntungan obligasi relatif stabil karena adanya kupon tetap, namun tetap mengandung resiko seperti gagal bayar dan perubahan suku bunga. Di Indonesia dikenal berbagai jenis obligasi seperti obligasi korporasi, obligasi pemerintah, yaitu seperti ORI, SBR, dan sukuk untuk pasar syariah. Reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Nah, instrumen ini cocok bagi investor pemula yang ingin berinvestasi namun tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola portofolionya sendiri. Berdasarkan komposisi investasi, reksadana terbagi menjadi reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana pasar uang. Keuntungan reksadana berasal dari kenaikan nilai aktiva bersih dan pembagian hasil investasi. Selain saham, obligasi, dan reksadana, terdapat instrumen lain yang juga diperdagangkan di pasar modal di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Exchange Trade Fund atau ETF, yang merupakan kombinasi antara saham dan reksadana serta derivatif seperti warrant and right issue yang memberikan hak tertentu kepada investor untuk membeli saham pada harga dan waktu tertentu. Nah, ada pula produk syariah seperti sukuk dan reksadana syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Kehadiran berbagai instrumen ini memperluas pilihan investasi dan meningkatkan likuiditas di pasar modal Indonesia. Thank you for watching this learning video until the end. See you again in the next session.